Piala Dunia 64 tim, kabar bahagia buat Indonesia, tapi Eropa malah panik. FIFA resmi menambah peserta Piala Dunia jadi 64 tim. Negara-negara seperti Indonesia punya peluang emas tampil di ajang terbesar dunia. Tapi UEFA ketar-ketir, takut turnamen jadi tidak bermutu. Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih Korea Utara U17 ancam timnas Indonesia jelang perempat final. Isinya bikin merinding. Jelang bentrok panas di Piala Asia U17, pelatih Korea Utara melontarkan peringatan tajam ke skuad Garuda Asia. Ucapannya singkat tapi menusuk, "Kami datang bukan untuk main-main." Timnas Indonesia wajib waspada, laga ini bakal jadi pertarungan mental dan fisik. Simak detail lengkapnya di sini. Jelang duel panas lawan Korea Utara, Erick Thohir bongkar mental yang harus dimiliki timnas U17. Perempat final Piala Asia U17 makin dekat dan tensi kian memanas. Erick Thohir beri pesan keras, mental pemenang jadi kunci utama Garuda Asia. Satu kesalahan bisa jadi bencana, no sosmed, harus fokus dan keberanian jadi harga mati. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Seram dan meyakinkan. 4 pemain ini cetak hat-trick dalam sekejap. 2 dari pemain timnas Indonesia bikin lawan kocar-kacir. Kecepatan dan insting tajam, itulah kunci dari 4 hat-trick tercepat musim ini. 2 nama dari timnas Indonesia sukses membuat publik bersorak. Mereka bukan hanya harapan, tapi ancaman nyata. Simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Piala Dunia 64 tim, kabar bahagia buat Indonesia, tapi Eropa malah panik. FIFA resmi menambah peserta Piala Dunia jadi 64 tim. Negara-negara seperti Indonesia punya peluang emas tampil di ajang terbesar dunia. Tapi UEFA ketar-ketir, takut turnamen jadi tidak bermutu. Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas Indonesia diuntungkan Piala Dunia 2026 diikuti 48 negara. Bakal makin besar peluang lolos jika diikuti 64 negara. Piala Dunia garapan FIFA tampak bakal semakin membesar dari waktu ke waktu. Piala Dunia 2022 adalah edisi terakhir diikuti 32 partisipan dan edisi 2026 dipastikan dengan 48 kontingen. Piala Dunia 2030 masih 5 tahun lagi, wacana penambahan peserta sudah digaungkan. Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL) mengajukan proposal agar edisi 2030 diikuti 64 negara. Jika proposal tersebut disetujui, negara-negara dengan sejarah minor dapat semakin mudah menembus Piala Dunia. Timnas Indonesia sudah diuntungkan dengan 48 tim di Piala Dunia 2026, yaitu mekarnya babak kualifikasi zona Asia. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia bakal tetap berpeluang lolos sekalipun finish di peringkat 4 grup C. Jika Piala Dunia 2030 diikuti 64 negara, peringkat 4 di putaran ketiga bisa berhadiah tiket kelolosan. Wacana penambahan peserta memang bertujuan mengajak semakin banyak negara dalam pesta terakbar sepak bola tersebut. Kami yakin bahwa selebrasi 100 tahun akan unik karena 100 tahun hanya dirayakan satu kali, ujar Presiden Alejandro Dominguez di Kongres CONMEBOL. Itulah mengapa kami mengirim proposal untuk pertama kali untuk menggelar perayaan ini dengan 64 tim di 3 benua. Ini akan membuat seluruh negara mempunyai kesempatan untuk merasakan dunia, sehingga tidak ada seorang pun di dunia yang ketinggalan pesta, urainya. Pada saat bersamaan, semakin banyak negara ikut, semakin rendah pula kualitas yang ditawarkan negara-negara kecil.
UEFA sebagai konfederasi dengan jumlah kuota peserta Piala Dunia terbanyak mengkhawatirkan hal tersebut. Saya rasa ini bukan ide bagus bagi Piala Dunia itu sendiri, ujar Presiden Alexander Čeferin di Kongres Tahunan UEFA. Dan juga bukan ide bagus untuk babak kualifikasi kami, dalam kurung, Eropa, jadi saya tidak mendukung ide tersebut. Tentu saja skenario terbaik bagi Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia dari jalur kualifikasi, berapapun jumlah pesertanya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Pelatih Korea Utara U17 ancam timnas Indonesia jelang perempat final. Isinya bikin merinding. Jelang bentrok panas di Piala Asia U17, pelatih Korea Utara melontarkan peringatan tajam ke skuad Garuda Asia. Ucapannya singkat tapi menusuk, kami datang bukan untuk main-main. Timnas Indonesia wajib waspada laga ini, bakal jadi pertarungan mental dan fisik. Simak detail lengkapnya di sini. Pelatih Korea Utara U17, Oh Ta-song memberi peringatan serius ke timnas Indonesia U17 jelang bentrok di perempat final Piala Asia U17 Senin dalam kurung 14 April 2025. Oh Ta-song mampu membawa anak asuhnya lolos ke perempat final Piala Asia U17 sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Korea Utara U17 berhasil mencatatkan namanya dengan gemilang di babak perempat final Piala Asia U17 setelah bermain imbang 2-2 dengan Oman. Di babak 8 besar, Korea Utara U17 akan menghadapi timnas Indonesia, tim yang memuncaki grup C dengan rekor sempurna setelah 3 pertandingan. Setelah undian di atas, pelatih Oh Ta-song sangat gembira dapat membantu timnya mencapai arena bermain tingkat pemuda paling bergengsi. Namun dia juga menegaskan kepada semua pemain Korut U17 akan fokus sepenuhnya pada sasaran terdekat, yakni menang melawan wakil dari Asia Tenggara. Kami sangat senang dengan hasil ini. Kami telah mempersiapkan dan berlatih sejak lama untuk momen ini. Para pemain sangat senang telah memenangkan tiket ke Piala Dunia, kata Oh Ta-song. Dia lantas menuturkan pertandingan melawan Oman U17 memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Menurutnya, hasil imbang 2-2 tersebut semestinya tidak terjadi jika para pemain Korea Utara U17 lebih disiplin dalam pertahanan. Kami kebobolan 2 gol malam ini meski fokus pada pertahanan. Ini adalah sesuatu yang perlu kita perbaiki pada permainan berikutnya. Mengenai Piala Dunia, kami akan menganalisis dengan cermat kekuatan dan kelemahan kami dari turnamen ini, tambahnya. Ini adalah kali pertama Korea Utara U17 berpartisipasi dalam Piala Dunia U17 setelah 8 tahun absen. Termasuk kali berikutnya, wakil dari Asia Timur akan tampil sebanyak total 6 kali di ajang bergengsi taman bermain paling bergengsi di muka bumi ini pada tingkat pemuda. Namun prestasi terbaik mereka hanya lolos babak penyisihan grup dan berhenti di perempat final pada tahun 2001 dan 2003. Sementara itu, timnas Indonesia U17 baru 1 kali mengikuti Piala Dunia U17. Pada tahun 2023, tim Indonesia bermain sebagai tuan rumah dan terhenti di babak penyisihan grup. Sebelum berkesempatan kembali ke Piala Dunia, tim asuhan pelatih timnas Indonesia Nova Arianto sudah melakukan pemanasan sempurna dengan catatan sempurna di babak penyisihan grup. Kondisi itu dinilai sebagai salah satu kandidat yang bisa membuat kejutan melawan tim besar di Asia.
make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they Jelang duel panas lawan Korea Utara, Erick Thohir bongkar mental yang harus dimiliki timnas U17. Perempat final Piala Asia U17 makin dekat dan tensi kian memanas. Erick Thohir beri pesan keras, mental pemenang jadi kunci utama Garuda Asia. Satu kesalahan bisa jadi bencana, no sosmed, harus fokus dan keberanian jadi harga mati. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beri pesan khusus kepada Timnas Indonesia U17 jelang berlaga di perempat final Piala Asia U17 2025. Dia mewanti-wanti betul pemain Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 untuk menyiapkan mental. Sebab persaingan di babak tersebut akan lebih kuat. Timnas Indonesia U17 sendiri dipastikan bakal hadapi Korea Utara U17 di perempat final. 1. Kiprah manis. Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan atas Afghanistan U17 dengan skor 2-0 di matchday terakhir Grup C, Jumat 11 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini praktis membuat Garuda Asia lolos ke perempat final sebagai juara Grup C dengan 9 poin. Erick Thohir mengingatkan kepada Zaha Bighoy dan kolega untuk menyiapkan mentalnya untuk beraksi di babak perempat final. Semua itu agar Timnas Indonesia U17 tampil lebih solid karena persaingan di babak tersebut tentunya akan semakin sengit. Persaingan di babak 8 besar akan lebih tinggi. Kami akan menyiapkan mental para pemain agar lebih siap dan meningkatkan kerjasama tim agar semakin solid. Kita terus berikan yang terbaik untuk Merah Putih, tulis Erick dalam akun Instagram pribadinya Jumat 11 April 2025. Erick turut bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Pasalnya, tim arahan Nova Arianto itu berhasil menyapu bersih 3 laga Grup C dengan kemenangan. Apalagi Timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang berhasil melaju ke perempat final. Vietnam U17 dan Thailand U17 terhenti di fase grup karena meraih hasil minor. Alhamdulillah Timnas Indonesia U17 berhasil menyapu bersih kemenangan di fase grup setelah menang 2-0 atas Afghanistan, ujarnya. Kemenangan atas Afghanistan memastikan Timnas U17 menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17, tambah dia. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Seram dan meyakinkan. 4 pemain ini cetak hat-trick dalam sekejap. 2 dari pemain Timnas Indonesia bikin lawan kocar-kacir. Kecepatan dan insting tajam, itulah kunci dari 4 hat-trick tercepat musim ini.
Dua nama dari timnas Indonesia sukses membuat publik bersorak. Mereka bukan hanya harapan, tapi ancaman nyata. Simak detail lengkapnya di sini. Pemain Malut United, Yaakob Sayuri, sementara menjadi pencetak hat-trick tercepat di Liga 1 2024 hingga 2025. Torehan tersebut terukir di saat Malut United bertamu ke kandang Persis Solo pada Sabtu (12 April 2025). Ini merupakan laga pekan ke-28 Liga 1 2024 hingga 2025 yang digelar di Stadion Manahan, Surakarta. Pada kesempatan tersebut, Yaakob Sayuri mencetak hat-trick dalam kurun waktu 8 menit. Gol pembuka pemain timnas Indonesia itu lahir pada menit ke-36. Gol tersebut berawal dari sepakan pojok Adriano. Kemelut kemudian terjadi di kotak penalti Persis Solo. Yaakob Sayuri yang tak terkawal tanpa kesulitan menyeploskan bola masuk ke gawang Persis. Yaakob Sayuri kembali mencetak gol pada menit ke-38. Kali ini, gol bermula dari kesalahan yang dilakukan Jordi. Jordi gagal menjaga penguasaan bola dan kemudian direbut oleh Yaakob Sayuri. Pemain bernomor punggung 12 itu lalu berlari kencang untuk menuju gawang Persis. Yaakob berhasil melewati kiper Persis Riyandi dan mengakhiri aksinya dengan sebuah tendangan yang membuat bola melaju mulus masuk ke gawang Persis yang sudah kosong. Keganasan Yaakob Sayuri tak sampai di situ. Lepas dari jebakan offside, Yaakob Sayuri melepaskan tendangan yang tak bisa dihadang oleh Riyandi. 3 gol Yaakob Sayuri membuat Malut United berhasil mengalahkan Persis dengan skor 3-1. Hat-trick tercepat kedua musim ini diukir oleh Alex Martins. Pemain Dewa United itu mencetak hat-trick dalam kurun waktu 12 menit ke gawang PSIS Semarang pada 3 Februari 2025. Kala itu Alex Martins membobol gawang PSIS pada menit ke-37, 45, dan 49. Terkait hasil, Dewa United sukses menumbangkan PSIS dengan skor 4-1. Hat-trick tercepat di posisi ketiga kembali dipegang oleh Alex Martins. Pemain berposisi sebagai striker itu mencetak 3 gol hanya dalam kurun waktu 23 menit ketika Dewa United menjamu Semen Padang dalam kurun 5 Maret 2025. Hebatnya lagi, Alex mencetak 4 gol pada laga ini. Gol-gol tersebut lahir pada menit ke-61, 68, 86, dan 90 tambah 1. Dewa United membungkam Semen Padang dengan skor telak 6-0. Hat-trick tercepat keempat diukir oleh Egy Maulana Fikri dalam kurung Dewa United. Menariknya, 3 gol yang dicetak pemain timnas Indonesia itu juga lahir ketika Dewa United melawan Semen Padang. Duel tersebut terlaksana pada 25 Oktober 2024. Kala itu Egy mencetak 3 gol pada menit ke-3, 5, dan 39 dalam kurung 36 menit. Dewa United sukses menumbangkan Semen Padang dengan skor 8-1.